Nah, lalu ada yang bertanya, mungkin teman-teman juga sudah tahu nih di media sosial, dan namanya Andrew Kaufman. Ya, Pak Andrew Kaufman pendidikannya memang dia dokter. Ya, dia pernah ambil sekolah di MIT, di Duke, dan Medical School in South Carolina. Good schools, ya. Saya nggak diskon itu. Dan dia juga seorang dokter psikiatris, ya, dia ahli kejiwaan. Dan dia kayaknya punya background biologi molekuler juga. Jadi dia mengatakan begini, dia mengkritik kenapa cara kita mendiagnosa itu hanya mengambil sampel dari dari manusia, lalu kita berusaha sekuen gennya, gitu kan, dan kita asumsikan gen yang ada di situ adalah penyebab atau milik suatu virus, dan virus itu akan menginfeksi manusia. Dia mengatakan satu hal yang mungkin ada benarnya dalam kutip ya, yaitu apa? Ingat postulat Koch. Nah, ini buat teman-teman yang belajar biologi, ini harus paham nih postulasinya Pak Koch. Kalau yang menemukan Utomo jadi postulasi Utomo ya, tapi karena saya belum lahir dan saya juga mungkin nggak sepandai Pak Koch ya, makanya disebutnya postulasi Koch. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar. Apa sih penyebab penyakit COVID-19? Oke, nih. Satu hal saya sudah menyingkirkan, tidak mungkin buat manusia karena nggak ada logikanya di situ ya, membuat satu perbedaan 1200 titik yang entirely random but yet it can masih bisa menginfeksi manusia. Nah, berarti masalahnya gimana? Masalahnya sekarang secara formal bagaimana kita membuktikan bahwa ketika ada sekuen tadi ditemukan dari pasien, dia itu adalah penyebab atau hanya dia itu sebagai bystander aja, dia cuma duduk aja di situ. Penyebabnya di sampingnya, the real devil ada di sampingnya, bukan dia, gitu kan? Nah, gimana cara buktikannya? Pak Andrew Kaufman menunjuk satu hal. Dia mengingatkan kita kepada postulasi Koch. Apa itu postulasi Koch? Jadi teman-teman pasti ingat TBC. TBC itu disebabkan oleh apa? Mycobacterium tuberculosis. Oke? Kita sekarang tahu penyebab TBC adalah Mycobacterium tuberculosis, dan itu gara-garanya Pak Koch ya. Tapi Pak Koch punya aturan. Kalau nanti ada penyakit baru dan kita ingin tahu penyebabnya apa, dia punya ada beberapa aturan yang Pak Koch katakan. Pertama, kita harus lihat asosiasinya dulu kuat atau tidak. Jadi misalnya, biasanya orang yang punya bakteri seperti ini biasanya sakit. Biasanya sakit. Tapi kita nggak tahu persis apakah betul bakteri ini atau bakteri yang lain. Oke. Nah. Lalu kita ingin lihat juga, kalau misalnya kita yakin itu adalah bakteri, ya, kalau kita itu yakin adalah bakteri, kita harus berusaha bisa tidak bakterinya dikultur, diisolasi, dikultur, lalu nanti bisa nggak itu dicek. Ceknya gimana? Setelah diisolasi, dipurifikasi, dipindah ke organisme yang lain, lalu diinfeksikan, lalu terkait dengan postulat Koch. Oke. Jadi, apa yang postulat Koch katakan? Pak Koch mengatakan, coba tadi harus dipurifikasi dulu, ya kan, penyebabnya, dugaan penyebabnya, lalu dipindah ke orang yang sehat atau ke binatang yang sehat. Oke. Lalu bertanya, setelah dipindah ke orang atau binatang yang sehat, punya ciri-ciri penyakit yang sama atau tidak? Nah, itu namanya postulasi Koch. Makanya postulasi ini cukup berat. Ya, kalau kita mau strict, makanya, nah ini menarik nih, gurunya guru saya, jadi pembimbing S3 saya. Jadi pembimbing saya itu namanya Profesor Ben Wali. Profesornya dia Peter Busberg. Dia virologist di University of California Berkeley. Orang top notch virologist. Dia mengatakan sesuatu yang akhirnya jadi anti mainstream. Dia mengatakan HIV bukan penyebab AIDS. Dia mengatakan AIDS itu bukan karena HIV, AIDS itu karena orang kurang nutrisi. Nah, maka dari itu, kalimat Pak Peter Busberg membuat dia dijauhkan juga emang dari komunitas scientist. Tapi emang sains gitu sih, kalau dia udah percaya dengan keyakinannya, kalau dia yakin dia akan sampaikan, dia nggak peduli gitu kan. Nah, itu emang keunikan saintis seperti itu. Kadang-kadang bisa keras kepala juga ya. Kayak saya kadang-kadang seperti itu. Nah,
yang menarik tadi, jadi apakah SARS-CoV-2 sudah memenuhi postulat Koch? Sudah memenuhi belum? Karena Pak Andrew Kaufman, dia tidak yakin apakah betul susunan genetik yang ditemukan, yang sering standar diagnostik seluruh dunia, ya, seluruh dunia, itu betul-betul adalah identitas milik penyakit yang dikhawatirkan atau COVID-19. Nah, di sini pentingnya kita harus melihat banyak sekali jurnal. Saya kurang tahu seberapa banyak nih Pak Andrew Kaufman baca jurnal. Kemarin baru saja, ya sekitar 9 April ada publikasi di Nature, dan ini amazing. Amazingnya apa? Karena kalau kita bicara untuk pemurnian virus itu sudah dilakukan. Ya. Tim dari Cina itu sudah menapis, jadi dari cairan paru pasien, mereka telah tapis, ketemu virus partikelnya, dan mereka foto. Itu ada di New England Journal of Medicine. Ya, di foto bentuknya apa? Seperti itu. Ya, ada coronanya dengan elektron mikroskop. Tapi sekali lagi memang ketika mereka temukan foto itu di jaringan atau di sediaan pasien, itu belum mengatakan dia adalah penyebabnya. Karena bisa aja dia kebetulan di situ. Itu very kebetulan, ya kan? Tetapi memang secara prinsip, kalau kita mau memenuhi postulat Koch, apa yang kita lakukan? Sediaan virus partikel yang masih murni ini harus diapakan? Dipindah ke orang yang sehat. Atau mungkin ke binatang yang lain. Kalau kita tanya, setelah mereka menghirup itu, mereka terkena sesak nafas tidak, gejala yang sama tidak itu. Itu kalau kita mau jadi saintis yang radikal, yaitu yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan. Jadi ini memang tidak mudah untuk melakukan itu. Ya. Tapi paper yang dari Nature itu, ya, dia melakukan satu hal yang menarik. Kita tahu bahwa virus itu, ya, virusnya itu headset, bantu nggak ya? Oh, headset saya mana tadi ya? Oke, coba sebentar. Headset, oke. Kemarin benar lancar sih. Oke, jadi yang pertanyaannya tadi adalah ketika itu dipindah bisa apa tidak? Nah, masalahnya sekarang saya tidak menemukan nih, dan saya yakin tidak ada yang mau mencoba mendapatkan virus partikel itu secara live. Ya, makanya pada pakai APD semua kan, walaupun memang belum terbukti, ya sekitar 2 bulan pertama. Tapi alhamdulillah sudah terbukti. Caranya membuktikannya bagaimana? Mereka menggunakan mencit yang sudah di engineer, direkayasa sehingga memiliki gen AC2-nya manusia. Jadi punya AC2, tetapi AC2-nya beda, karena tidak akan beda. Mereka rekayasa mencit, sehingga mencit memiliki AC2 seperti manusia. Nah, setelah mereka punya itu, apa yang terjadi? Nah, mereka lalu menggunakan 2 macam mencit. Mencit yang pertama tidak punya AC2 manusia, jadi AC-nya sendiri. Yang ini AC2 manusia, sama-sama dipaparkan virus SARS-CoV-2. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menarik. Ternyata mencit yang nggak punya AC2 manusia, ya biasa aja, nggak ada masalah. Karena AC2-nya mencit beda. Tapi ingat, AC2 manusia yang dipindah ke mencit satunya yang ini, dia punya fenotip yang sama seperti manusia. Jadi ketika parunya dibuka, itu banyak sekali lendir. Dan mencitnya kayak susah nafas. Dia merunduk seperti gini. Mungkin yang tahu mencit susah nafas, kira-kira seperti itu. Just like you. Ini sekarang menguatkan bahwa ya, SARS-CoV-2 partikel dan genetiknya itu memang membuktikan terjadi pada organisme ini, mencit dan manusia itu kan satu kelas, satu mama. Nah, tapi kalau masih mau ngotot juga, ya berarti cuma satu caranya. Gimana caranya?
Ya mau nggak mau harus apa? Harus ambil manusia. Tetapi kan buktinya nggak cuma itu, ya. Kita punya bukti epidemiologi yang lain, ya, dan dikerjakan bukan cuma satu lab. Ya. Artinya apa? Ada asosiasi, ya, asosiasi yang sangat kuat bahwa antara orang yang punya virus ini, ya, mayoritas ada gejalanya. Memang gejalanya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat, ya. Dan kita juga tahu tidak semuanya punya komorbid yang meninggal, ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan? Maka apa yang dikhawatirkan oleh sebagian orang seperti Dr. Siva, dia juga dari MIT, gitu kan, Dr. Andrew Kaufman, dia juga orang pintar, gitu kan, dia meragukan bahwa ini adalah tidak cukup nih dari sekuennya saja itu bisa menimbulkan penyakit, ya tidak ada bukti yang kuat, ya harus partikelnya. Ya secara prinsipal kalau kita mau isolasi partikelnya dulu akan sangat susah. Dan kenyataannya kita sudah bisa lihat di epidemiologi banyak sekali orang yang sudah terkena gejalanya, ya, ketika mereka positif, gitu. Dan memang agak lama sekitar 2 minggu. Dan kita juga tahu asosiasinya apa? Betapa banyak sekali rumah sakit yang itu penuh, gitu. Artinya apa? Artinya mereka juga tentu nggak mungkin secara kebetulan juga, gitu ya. Jadi sekarang mestinya tidak ada masalah. Sekuennya bukan buatan manusia yang pertama, ya, bukan buatan manusia, tapi juga apa? Yang kedua, kita cukup mengenali sekuen itu sebagai surrogate marker. Ya. Surrogate itu apa? Jadi penanda yang bisa mewakili partikel penyakit. Ya.